Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Brilian Rino Putra, nomor induk mahasiswa 2017-2040-32 dari kelas Manajemen Zakat dan Wakaf A. Oke, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah hadis dan sejarah kodifikasi hadis. Yang pertama, evolusi konsep sunnah ke hadis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evolusi adalah perubahan secara berangsur-angsur di mana sesuatu benda menjadi bentuk yang lain atau yang biasanya menjadi lebih baik, kompleks atau rumit, ataupun berubah menjadi bentuk yang lebih baik. Sunnah menurut bahasa ialah jalan yang dilalui baik terpuji atau tercela. Adapun menurut istilah, seperti uang dikemukakan Muhammad Ajaz Al-Khatib, yaitu segala yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Ignaz Goldziher mempunyai pandangan tentang evolusi sunnah. Ia menyatakan bahwa praktek Nabi dan tata caranya telah cukup membentuk sunnah bagi komunitas muslim yang telah berumur muda itu, dan akibatnya membuat konsep sunnah Arab pra-Islam berhenti. Senahur Gonze mengatakan bahwa umat muslim telah menambahkan semua praktek dan hasil pemikiran pada konsep sunnah Nabi untuk dikodifikasi sebagai sunnah Nabi. Lamens dan Maikolut mengatakan bahwa sunnah itu hasil kerja orang-orang Arab masa pra-Islam dan Islam yang terpenting dari kedua fase ini. Yang kedua itu sejarah sunnah dan hadis prakodifikasi. Sejarah perkembangan hadis pada masa prakodifikasi maksudnya adalah pada masa sebelum pembukaan, mulai sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga ditetapkannya pembukaan hadis secara resmi. Masa ini menulis pembagi menjadi periode, yaitu yang pertama, hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membicarakan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti membicarakan hadis pada awal kemunculannya. Uraian ini akan terkait langsung dengan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina umat Islam selama 23 tahun. Masa ini merupakan kurun waktu turunnya wahyu sekaligus diturunkannya hadis. Keadaan ini sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dijelaskannya melalui perkataan, perbuatan, dan pengakuan dan penetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang disampaikan oleh para sahabat dari apa yang mereka dengar, lihat, dan saksikan merupakan pedoman. Rasulullah adalah salah satunya contoh bagi para sahabat, karena Rasulullah memiliki sifat kesempurnaan dan keutamaan yang berbeda dengan manusia lainnya. Adapun metode yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan hadis kepada para sahabat. Contoh sebagai berikut. Yang pertama, para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga,
Para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW. Yang keempat, para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW. Larangan menulis hadis pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, sedikit sekali sahabat yang bisa menulis sehingga yang menjadi andalan mereka adalah menerima hadis dengan menghafal. Menurut Al-Nas, Allah telah memberikan keistimewaan kepada para sahabat, kekuatan daya ingat, dan kemampuan menghafal. Mereka dapat meriwayatkan Al-Quran, Al-Hadis, dan syair dengan baik. Seakan mereka membaca Al-Quran dari sebuah buku. Perhatian sahabat terhadap hadis sangat tinggi, terutama di berbagai majelis Nabi atau tempat untuk menyampaikan risalah Islamiyah seperti di masjid, halaqah, ilmu, dan di berbagai tempat yang dijanjikan Rasulullah SAW. Rasulullah menjadi pusat narasumber, referensi, dan tempat pertanyaan ketika para sahabat menghadapi masalah, baik secara langsung atau tidak langsung, seperti melalui istri-istri Rasulullah dalam masalah keluarga dan kewanitaan, karena mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui keadaan Rasulullah dalam masalah keluarga. Hadis pada waktu itu pada umumnya hanya diingat dan dihafal oleh para sahabat dan tidak ditulis seperti Al-Quran ketika disampaikan oleh Nabi. Karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, Nabi melarang bagi umum karena khawatir bercampur antara hadis dan Al-Quran. Penjagaan hadis dan penjagaan Al-Quran pada masa Nabi itu ada 3 jalan. Yang pertama, jaminan dari Allah. Yang kedua, hafalan. Yang ketiga, tulisan. Pada masa sahabat, meriwayatkan hadis ada 2, yakni dalam prakteknya cara sahabat meriwayatkan hadis ada 2, yakni dengan lafaz asli, yaitu menurut lafaz yang mereka terima dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka hafal benar lafaznya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya bukan dengan lafaznya, karena tidak hafal lafaznya asli dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebijaksanaan para khulafa ar-rasyidin tentang periwayatan hadis adalah sebagai berikut. 1. Seluruh khalifah sependapat tentang pentingnya sikap hati-hati di dalam periwayatan hadis. Yang kedua, larangan memperbanyak hadis, terutama yang ditekankan oleh Khalifah Umar. Tujuan pokoknya ialah agar periwayat bersifat selektif dalam meriwayatkan hadis dan agar masyarakat tidak dipalingkan perhatiannya dari Al-Quran. Yang ketiga, penghadiran saksi atau mengucapkan sumpah bagi periwayat hadis merupakan salah satu cara untuk menilai di riwayat hadis. Periwayat yang dinilai memiliki kredibilitas yang tinggi tidak dibebani kewajiban mengajukan saksi atau sumpah. Yang keempat, masing-masing khalifah telah meriwayatkan hadis. Riwayat hadis yang disampaikan oleh ketiga khalifah. Yang pertama, seluruhnya dalam bertulisan. Hanya Ali yang meriwayatkan hadis secara tulisan di samping secara lisan. 3. Sejarah sunnah dan hadis era kodifikasi. Sejak wafatnya Rasulullah SAW, persoalan ilmiah yang dihadapi oleh para sahabat adalah persoalan kodifikasi Al-Quran dalam satu mushaf. Persoalan kodifikasi inilah yang menjadi bagian wacana sepeninggal Nabi SAW. Di samping berbagai persoalan yang ikut menyamarkan konsultasi kehidupan umat Islam waktu itu, pada generasi selanjutnya, yakni di masa Tabi'in, kodifikasi Al-Quran disandarkan atau dinisbahkan pada Rasulullah SAW, yaitu berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya atau pengakuannya yang disebut hadis atau sunnah. Kodifikasi hadis
secara resmi dipelopori oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu Khalifah ke-8 pada masa Bani Umayyah yang memerintah tahun 99 sampai 101 Hijriyah. Motif Umar bin Abdul Aziz dalam mengkodifikasikan hadis adalah kekhawatiran akan hilang hadis dari perbendaharaan masyarakat sebab belum dibuktikan. Untuk membersihkan dan memelihara hadis dari hadis-hadis maudhu atau palsu itu yang dibuat oleh orang-orang untuk mempertahankan ideologi golongan dan mazhab. Tidak adanya kekhawatiran lagi akan tercampurnya Al-Quran dengan hadis. Keduanya sudah bisa dibedakan. Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf dan telah merata di seluruh umat muslim. Ada kekhawatiran akan hilangnya hadis karena banyak ulama hadis yang gugur dalam medan perang. Selanjutnya, yang dimaksud Al-Kutub Al-Sittah yaitu yang pertama Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Jami'u At-Tirmizi atau Sunan At-Tirmizi. Yang kelima Sunan An-Nasa'i. Yang keenam Sunan Ibnu Majah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.